mengkaji sejarah agama-agama. Ya. Jadi ada bukunya Max Diamond dulu yang bikin rame seluruh dunia itu, judulnya Jews, God and History. Ya. Jadi itu klaim orang Yahudi bahwa sejarah dan Tuhan itu bersama mereka, bersama orang Yahudi. Tentu orang Nasrani juga punya, terutama di antara agama Samawi itu pertengkaran naratif itu terjadi. Klaim kebenaran itu hari-hari. Ya. Ya. Karena itulah kemudian kita perlu membaca secara menyeluruh sejarah, lalu kemudian justifikasinya apa. Nanti kemudian setelah itu kita membaca juga sejarah umat. Karena ada satu buku yang antum nanti perlu bagus baca, itu bukunya Tamim Ansari. Karena dia bahasa Inggris lalu diterjemahkan, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya judulnya itu Dari Puncak Baghdad. Ya. Bahasa Inggrisnya itu Destiny Disrupted. Jadi tentang mulainya peradaban Babilonia, Mesopotamia, lalu di mana dia bertemu dengan agama, dalam hal ini agama Samawi, kapan mereka bertemu dan bersekutu untuk melawan kemusyrikan, ya, dan kapan mereka bertemu untuk bertengkar dan berperang, lalu bagaimana imajinasi tentang akhir zaman dalam versi agama-agama ini. Nah, ini penting kita jadikan alas naratifnya, ya. Apalagi orang syariah. Orang syariah itu pasti lebih besar dari negara pikirannya, karena dia berpikir tentang sesuatu yang lebih besar, yang sampai hari ini tidak selesai. Nah, dari refleksi itu nanti kalau kita mengkaji tentang Islam, sejarah Islam, apakah Islam itu mengintegrasikan sejak awal pikiran antara agama dan negara? Atau dari awal Islam mengkonflikkan antara agama dan negara? Kalau kita membaca kajian tentang bagaimana Rasul bekerja, dan kita mulai harus melihat Rasul SAW itu sebagai manusia raksasa, dalam pengertian kalau kita baca sejarawan Inggris Michael Hart saja, dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpengaruh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dari studi sejarawan orang Inggris begitu. Saya kira bukunya masih ada dan banyak sekali diterjemahkan ulang. Itu buku juga bagus. Saya baca waktu SMP itu buku itu. Jadi waktu SMP itu di kampung saya itu ada perpustakaan mobil tuh, keliling. Saya nggak tahu waktu SMP kok buku itu yang bikin saya tuh tertarik. Sehingga buku Michael Hart itu saya baca waktu SMP. Kenapa orang-orang ini disebut sebagai orang yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini? Dan tentu kita, karena kita orang Islam, kita bangga karena nomor satu ditaruhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat cara kerja beliau dari awal dan lihatlah beliau sebagai manusia besar gitu. Karena kita ini kadang-kadang terjebak pada sunnah kecilnya, tapi tidak pernah mau membaca sunnah besarnya. Ada sunnah kecil Rasulullah yang kita kadang-kadang banyak bertengkar soal itu kan. Soal jenggot, soal kumis, ya kan? Soal celana cingkrang di bawah mata kaki atau di atas mata kaki, itu kan? Itu kita bertengkar soal sunnah mikro, tapi sunnah makro ini kita nggak pernah merekonstruksi bagaimana cara beliau membangun peradaban. Ya,
bagaimana cara beliau merombak masyarakat, bagaimana cara beliau merubah satu jazirah dalam tempo yang sangat singkat. Secara luar biasa, kalau bukan karena otak jenius ya tentu semua adalah atas berkat rahmatullah yang Maha Kuasa sebagaimana diadopsi dalam pembukaan konstitusi kita. Tetapi kalau bukan karena pikiran strategi yang luar biasa, apa mungkin negara berdiri begitu cepat? Nah, jadi mari kita suka melihat Rasul sebagai atau sunnah-sunnah makro dari Rasulullah, bukan sunnah-sunnah mikronya semata. Kenapa hijrah, kenapa ke Habasyah, kenapa Madinah, ya? Dan bagaimana membangun Madinah itu ya. Coba kita hubungkan itu dalil tentang niat dan kota Madinah. Itu dahsyat itu. Semua kota di dunia ini kalau menurut studi Ibnu Khaldun itu dibangun karena perut sebetulnya. Insting mencari makan kata beliau dalam Muqaddimah. Tapi Madinah ini dibangun karena niat. Karena Madinah itu bukan kota yang menarik. Dia bukan kota persinggahan, dia bukan kota pasar. Dia tempat jin buang anak. Banyak tukang tenung, banyak sihir, banyak binatang buas. Tapi dalil tentang niat, innama a'malu bin niat wa innama likullim ri'im manawa, itu lahirnya itu karena hijrah ke Madinah itu. Kalau bukan karena niat yang kuat, orang nggak mau pindah hijrah ke Madinah jalan kaki, bukan naik pesawat kayak sekarang atau naik mobil pakai AC sekarang 4 jam dari Mekah ke Madinah. Kalau bukan karena niat yang kuat, orang tidak pindah ke Madinah. Dan benar-benar Madinah menjadi kota ya karena niat lillahi ta'ala, niat untuk kebenaran, niat untuk dakwah ya. Tiba di Madinah, lalu Madinah menjadi kota yang memancarkan niat itu ke seluruh dunia. Jadilah dia Madinah Al-Munawwarah. Itu kan strategi ya. Itu kan sunnah makro itu kalau menurut saya. Ini saya nggak ngerti bahasa Arab ya Ustaz Ilyas. Nggak belajar secara khusus juga tentang fikih dan sebagainya. Tapi ada strategi di belakang setiap kerja beliau. Nah, strategi itulah yang kalau kita lihat dalam perspektif mendirikan negara dan agama itu, iqamatuddin dan iqamatud daulah, itu kan tidak pernah terpisah. Gitu. Makanya saya membela berkali-kali sambil mengatakan, ya karena banyak sejarawan konstitusi juga yang mengatakan, kenapa kita mengatakan konsep negara Madinah itu adalah negara ideal pertama? Karena konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia ya adalah konstitusi Madinah. Kenapa disebut konstitusi pertama? Karena memang tidak ada yang pernah tertulis. Yang tertulis tentang mekanisme kontrak antar warga negara itu adanya di Madinah. Yang dibesar-besarkan di Barat itu, di Inggris terutama abad ke-13, konstitusi Inggris yang pertama itu yang Magna Carta apa 13 1200 berapa begitu, 70 apa. Tapi konstitusi Madinah ya kalau pakai tahun Masehi itu adalah tahunnya sekitar enggak 500, hampir 600, belum 600. Karena kalau dihitung kan dari dari Rasul kan wafat 571, kalau lahir kan 571, ya kan? 571, ya menjadi 600-an ya, 600-an lebih Masehi, ya kan? Karena 4 tahun, 40 tahun beliau terima wahyu kan, berarti kalau 571 berarti 609 Masehi itu jadi Rasulnya. Setelah itu kan hijrah. Nah, lalu setelah itu mendirikan Madinah itu tahun 600-an.
Berarti jauh sebelum Magna Carta ada konstitusi Madinah. Jadi Rasul mendirikan negara modern, di mana di dalamnya itu ada metode juga, ya. Dan metodenya diantaranya adalah metode suksesi dalam sejarah umat manusia. Metode suksesi pertama yang tidak disebabkan oleh darah itu adalah metode suksesi Rasul kepada para sahabat. Jadi modern itu metodenya. Jadi kalau kita bilang itulah republik. Karena kalau kerajaan monarki, ya, itu tidak memakai sistem merit seperti yang ada dalam sejarah Rasul. Meskipun dalam para ulama fikih banyak yang tidak mempersoalkan format dan bentuk negara, ada yang menganggap kerajaan tidak ada masalah sejauh dia adalah negara keadilan, maka tidak ada masalah. Tetapi Rasul mencontohkan suksesi tidak menggunakan darah. Karena dari Rasulullah kemudian pindah ke Abu Bakar, lalu ke Umar, lalu ke Utsman radhiyallahu anhu, lalu ke Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Kesadaran kita tentang sejarah. Sampai nanti yang saya ingin ceritakan juga dari sejarah itu adalah sejarah Indonesia. Karena ini yang penting nih. Di sini pertempuran naratif sampai hari ini. Di Indonesia ini kita dituduh terus seolah-olah orang Islam ini tidak nasionalis. Terus menerus. Sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini tuduhan itu nggak berhenti. Ya. Dan seolah-olah orang Islam ini nggak patut jadi pemimpin nasional. Karena dianggap belum teruji. Kayak di DKI ini aja lah, ya. Ada orang seperti Anies Baswedan tuh, kakeknya pahlawan nasional, ya, ikut menyusun konstitusi negara, menjadi anggota panitia Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu sekolah tinggi, kebanyakan sekolahnya di Amerika, karena dia AFS, S1-nya di UGM, selama S1 juga dia ada kunjungan juga ke Amerika, S2, S3-nya di Amerika Serikat, pulang, bahkan gabungnya dengan Nurholis Majid, gitu. Lalu kemudian setelah menjadi sarjana pulang mengajar, dan kemudian berkampanye tentang tenun kebangsaan, ya. Lalu mendukung bahkan Pak Jokowi jadi presiden, lalu menjadi menteri zaman Jokowi. Begitu dia mau jadi gubernur dan didukungnya oleh orang Islam, tiba-tiba Anies ini menjadi tidak nasionalis. Ya. Kesadarannya tentang persatuan dan pluralisme serta kebinekaan diragukan. Di blackmail luar biasa. Antum bayangkan bagaimana kalau saya gitu loh. Ya kan? Kalau Anies Baswedan aja dianiaya secara naratif seperti itu, bagaimana dengan saya? Ya, saya punya cara membela agama saya dengan cara yang lebih vulgar dari orang lain, nggak apa-apa. Ya, saya di antara Habib Rizik dan Anies Baswedan lah, kira-kira gitu. Nggak apa-apa. Ya. Tapi saya confident dengan cara saya menjelaskan integrasi agama antar agama dan negara, sebab itu yang pertama terjadi. Makanya singkat cerita, kalau bicara Indonesia, saya baru tadi pagi ini menghadiri satu seminar tentang Hamzan Wadi, ya. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ya, pendiri Nahdlatul Watan, ya, Diniyah Islamiyah. Beliau ini, ya, betapa susahnya jadi pahlawan nasional. Kita lagi berjuang sekarang ini. Padahal ini orang ajarannya dari awal bikin organisasi pun namanya Nahdlatul Watan. Ya. Lagu-lagu, syair-syair yang beliau gubah itu adalah tentang cinta tanah air. Ya. Karena dari awal para ulama kita itu tadi
melihat agama dan negara itu sebagai satu yang terintegrasi. Saya sering mengulang itu, bukunya Elson tentang The Idea of Indonesia, tentang bagaimana sejarah Indonesia itu muncul dan perdebatan-perdebatan di BPUPK itu muncul. Kira-kira pikirannya itu datang dari dua kutub katanya. Meskipun saya belakangan dikoreksi oleh beberapa sejarawan yang tidak mau percaya bahwa itu ada kutub barat. Seolah-olah ini ada orang belajar dari barat, terutama dari Belanda, lalu mengadopsi pikiran-pikiran tentang kenegaraan yang sekular. Lalu ada yang belajar dari Timur Tengah, khususnya di Azhar, lalu mengadopsi pikiran tentang negara Islam atau konsepsi negara dalam Islam. Bergumullah mereka dalam perdebatan BUPKI, lahirlah konsep negara berdasarkan Pancasila. Yang kalau kita lihat Pancasila dengan makosid itu relatif sebetulnya tidak ada perbedaannya. Karena semua cita-cita atau cita-cita agama atau tujuan syariah, ya, makosidus syariah itu sama dengan tujuan bernegara yang ada dalam Pancasila. Gitu. Meskipun ada yang bilang ke saya, salah itu kalau kita mengatakan itu ada yang datang dari barat. Semuanya itu datang dari Islam. Semuanya datang dari Indonesia dan dari Islam. Karena Indonesia ini disusun oleh para sultan, dan semua sultan itu adalah kesultanan Islam, termasuk Kesultanan Yogyakarta. Sebagai wakil dari kekhalifahan Turki Utsmani. Belum lagi kita bicara nih, saya besok tanggal 9 diundang ke Tidore, ulang tahun Kesultanan Tidore yang umurnya itu sudah 809 tahun. Dan Tidore ini menyerahkan sepertiga dari tanah Republik Indonesia kepada Indonesia, yaitu yang berasal dari Papua. Seluruh Papua itu dulu milik Kesultanan Tidore. Ini yang diserahkan kepada Republik Indonesia. Kesultanan Ternate, Kesultanan Sumbawa, Kesultanan di Sulawesi, Kerajaan Goa, kemudian semuanya itu. Ya. Kesultanan Bima, ya, nanti kerajaan di Lombok itu yang dulunya di bawah Kerajaan Majapahit dari Bali, lalu di Bali kemudian juga membawahi kerajaan-kerajaan di Pulau Lombok, Kerajaan Selaparang dan sebagainya. Tapi kemudian semua ini seperti juga Majapahit yang berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang kecil, di Lombok juga kerajaan-kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Kesultanan Sulaparang namanya. Jadi semuanya, coba antum baca Kalimantan itu, makanya kalau antum pergi ke Kalimantan, semua airportnya itu sultan. Sumatera itu juga begitu. Ya. Kalau sekarang orang membesarkan ide Sriwijaya dan Majapahit atau Sriwijaya misalnya di Sumatera, ada sejarawan yang mengatakan Sriwijaya itu fiktif, tapi kesultanan itu real. Udahlah, kita nggak usah masuk soal itu bertengkar ya. Tapi bahwa sultan ini real dan itulah yang menyusun Indonesia, itulah kenyataannya. Kok tiba-tiba hari gini ada orang yang kalau orang itu berislam, tampil Islam dianggap seolah-olah tidak relevan menjadi pemimpin Indonesia. Karena orang ini dianggap tidak plural, tidak bineka. Ya. Kalau kita didukung oleh seorang tokoh Islam, pasti makin sempit dianggapnya. Sementara ini ada orang kurang ajar setiap hari, maki-maki ulama, menghina agama orang lain, plural. Dia layak menjadi pemimpin. Ini adalah kekalahan naratif, perjuangan naratif. Dan ini harus dikaji. Nggak boleh kita ini tidak menjadi tuan di negeri sendiri, sebab ini bahaya bagi masa depan Indonesia. Indonesia ini kalau kerjaannya itu gangguin orang Islam, ya, itu artinya ada orang yang sedang mengupayakan agar negara ini bubar. Karena ketidaktenangan umat Islam adalah sumber instabilitas utama di Republik ini. Nah, jadi kita ini marilah menjadi ulama dan pemikir integratif itu. Ya.
Jangan membeli orang-orang yang ingin memisahkan antara agama dan politik, meskipun dia Presiden Republik Indonesia. Nggak usah didengar, itu salah itu. Toh dia juga nggak bisa menjelaskan pikirannya, karena itu kan cuma pidato ditulisin orang. Antara pidato, yang berpidato dengan yang menulis, tempatnya udah berpisah, orangnya udah nggak ada. Begitu ditanya konfirmasi, nggak ada jawaban. Ya orang nggak bisa berargumen, ya nggak usah diikuti. Tapi kita harus makin kuat pikirannya dalam integrasi ini. Ijtihad para ulama dan para pendiri bangsa kita yang menyatukan antara agama dan negara ini, insya Allah adalah ijtihad yang mulia. Kalau Barat sekarang ini gagal dengan sekularisme, kekacauan mulai muncul karena munculnya disharmoni sosial yang disebabkan karena value agama menjadi tidak mendapatkan tempat untuk saling duduk bersama, maka kita di Indonesia ini harusnya merancang satu pendekatan yang berbeda, yang sudah menjadi rintisan dari para pendiri bangsa kita dan para ulama kita. Nah inilah perjuangan kita ke depan, ikhwas sekalian. Karena kalau enggak, ini yang mau diganggu, ya, ini yang mau diganggu. Mereka tidak suka kalau melihat ada orang Islam itu yang mengerti agama dan mengerti negara lalu memimpin. Pasti akan diserang dengan ide-ide seolah-olah tidak toleran. Ketua Muhammadiyah dulu Amin Rais, ya orang Jawa kan sebetulnya kan. Kurang Jawa apa Amin Rais itu. Ya. Jadi tokoh reformasi, tapi begitu mau jadi presiden, ini kurang plural ini. Ya. Mesti berjuang dulu menjelaskan. Ya, macam-macam itu. Harus ngomong yang enggak-enggak juga kadang-kadang. Demi membuktikan bahwa dia itu plural. Dan ikut pilpres, berapa itu dapatnya saya lupa, cuma 6% atau berapa. Susah. Nah, di bawahnya itu, undergroundnya itu ada brainwash. Ya. Orang Islam dibikin minder. Ya, kalau ada orang Islam baca assalamualaikumnya fasih, bisa memimpin sholat, ini pasti agak fundamentalis ini. Puritan ini. Pasti nggak bisa mimpin Indonesia. Indonesia ini beragam. Kalau bisa, yang mimpin Indonesia ini, yang salamnya tuh nggak enak didengar gitu. Mau salawat, lakawala, nggak jelas lah. Ini harus begitu yang mimpin Indonesia, karena ini yang plural. Padahal ini yang merusak bangsa kita ini. Nah, mari kita hadir dengan kesadaran baru ini untuk menatap masa depan. Sebab saya percaya dan kita semua harus percaya bahwa masa depan di Indonesia ini adalah mesti kembali kepada pikiran dari para pendiri bangsa ini, para founding fathers kita, bahwa agama dan negara itu harus bersatu, sebagaimana yang bersatunya agama dan negara dalam Pancasila. Saya kira itu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahri, dan tadi cukup menarik ya, ada banyak hal yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi dan pikirkan. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya berikan 3 penanya ya untuk pada sesi yang pertama ini. Silakan. Ya, sebutkan nama dan asal kampus 1 ya. Dari mana daerahnya ya? Ada Noemi juga. Ada Noemi ya, Noemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khair pada Pak Fahri yang sudah kami menyambut dan meluangkan waktunya buat kita. Saya Najmul Fuadi Bang, dari baru lulus kemarin di Libya dan sekarang masih aktif di kami sebagai ketua kami DKI Jakarta. Satu hal yang menarik tadi tentang bagaimana seorang Anies Baswedan yang memiliki latar belakang begitu, bahkan di internal umat Islamnya diberi pandang sangat liberal, tapi kemudian bisa di framing jadi seorang yang sangat fundamentalis. Saya mungkin sedikit agak mengkoreksi karena memang
saya rasa emang ada sempat fase di mana umat Islam ini mengalami jarak yang begitu jauh dari negara dan memandang bahwa ya negara itu musuh bahkan. Padahal kalau kita kaji kembali justru futuhnya Madinah itu karena Rasulullah taat kesepakatan, bukan dalam rangka Rasulullah melawan negara atau bahkan mengusir Yahudi, bukan. Ini kan karena Rasulullah justru mengedepankan kesepakatan. Nah, saya pikir memang meskipun sekarang cukup banyak revisi perspektif negara di internal umat Islam, ya ini saya pikir sebagai langkah maju. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa memang sebelum ini beberapa dekade terakhir ada pandangan itu, dan itu yang seolah-olah terus digoreng dan dimanfaatkan sekarang, meskipun sekarang sudah ada revisi. Karena revisi ini belum bisa menghasilkan sebuah narasi besar yang menghapus masa-masa itu. Nah itu mungkin. Jadi kaitannya dengan Pancasila juga Bang. Jadi saya ingin tanya terkait pandangan Abang tentang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada naskah aslinya. Nah, jadi terkait itu. Terus kemudian yang kedua mungkin Bang terkait dana non budgeter Ahok nih Bang. Kayak menarik tadi saya lewat simpang susun Semanggi, wah ini yang sering dibahas Bang Fahri. Mungkin nanti bisa kita follow up di kami Jakarta. Terima kasih. Oke, berikutnya. Silakan. Ini pertanyaannya berat nih, jadi ini satu dulu. Oh, sudah. Kayaknya ini udah mewakili yang lain juga. Ini ada soal sampai ke dari urusan Madinah sampai Ahok pada ini. Antum mengungkap satu kata yang mendatangkan imajinasi lain ya, dari saya itu tentang jarak itu. Umat itu memang dalam doktrinnya. Saya pernah memarahi seorang petinggi Polri dan memberitahu dia kekeliruan mereka tentang cara melihat umat itu. Karena bingung. Pejabat-pejabat di Indonesia ini yang sekuler ini bingung kalau melihat orang Islam ngumpul, kok bisa gitu? Pasti ini strukturnya mana ini? Imamnya siapa ini? Ya kan? Jamaah Islamnya atau apa ini kan begitu? Itu pikirannya begitu ya. Inilah kebodohannya ya, karena sekular pendekatannya. Akhirnya saya sebagai teman saya agak marah. Saya kasih tahu. Saya bilang ada problem di dalam tubuh umat Islam ini kalau kita tidak mau baca dengan baik itu bisa bahaya bagi bangsa kita. Umat Islam ini kan konsepnya yang datang dari awal itu datang dengan konsep pembebasan. Tauhid itu kan pembebasan, ya kan? Tahrirul insan min ibadatil ibad. Itu sebabnya kemudian keperentaraan itu dalam agama Islam itu betul-betul tidak ada sebetulnya. Bahkan kalau pandangan saya ketika Allah mengumumkan ini Rasul sebagai khatamul anbiya wal mursalin, diputus kenabian itu perantara hilang sebetulnya, ya kan? Meskipun nanti ada dalil tentang al ulama warasatul anbiya dan seterusnya ya, tetapi prinsipnya itu kan perantara ini hilang. Sebetulnya itu kan kemurnian, dan Islam itu mengajarkan kemurnian itu. Makanya kalau konsep imam dalam Islam itu yang kita sering nyanyikan kemana-mana itu kan bukan orang. Al-Quran imam, imam kami, ya kan? Imanuna, ya. Al-Quran imamuna, ya. Al-Quran imam kami, bukan orang. Karena itu perantaranya itu adalah dalil, adalah hukum. Karena itu kalau ada orang ngumpul, yang ngumpulin siapa? Quran. Makanya nyari imamnya mau Al-Khotot kan apa yang gak ketemu. Ini yang polisi ini bingung sekarang nyari imamnya siapa ini. Ini yang didengar siapa? Karena konsep itu tadi, kan ini doktrinnya Colin Powell, ya kan? Pasca perang Afghanistan kan, ya nyarinya orang gitu, ketemu orang-orangnya, makanya ada jemaahnya, ada orangnya, ya kan? Al-Qaeda Bin Laden,
ISIS, Al-Baghdadi, begitu pikirannya itu. Sementara umat ini konsepsinya Al-Quran itu imamnya. Nah itu yang saya bilang ke teman-teman ini, pejabat-pejabat ini, itu sebabnya orang Islam itu selain dia ada doktrin berjamaah, ya kan, yadullah ma'al jamaah, tapi jangan lupa dalam Islam tuh ada doktrin individual. Karena pertanggungjawaban dalam Islam itu sifatnya sangat privat, pribadi sifatnya. Bahkan kalau orang itu secara letterlek begitu ya, ini Quran, ini imamnya, lalu dia membaca apa perintah Quran, lalu dia laksanakan, itu bisa banyak terjadi. Makanya perlu hati-hati, karena orang Islam itu susah diatur. Tapi kan kita harus memilih, mau mengatur kehidupan, membentuk kebangsaan yang baik, atau kita hancur seperti terjadi di Timur Tengah. Dan itu susah di stop. Kalau orang Islam ini udah baca Quran sendiri, lalu kerja sendiri, rusak semuanya. Nah itu yang saya khawatir ya, kelemahan ini ada yang baca. Lalu inilah pintu kita dirusak. Makanya orang Islam itu, pertanyaan istilah antum tadi itu, jarak dengan negara. Emang orang Islam ini paling gampang diajak perang daripada ikut negara. Paling gampang. Makanya di mana-mana kalau sudah yang namanya perang kemerdekaan, wah udahlah siap itu. Jihad fisabilillah itu, fatwa jihad ya kan. Seperti fatwanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, resolusi jihad dan sebagainya. Harusnya orang Islam, makanya saya menganggap kalau Indonesia ini baru akan bangkit kalau yang memimpin nanti orang yang ngerti Islam. Harusnya situasi ini diambil dan dimanfaatkan secara positif agar umat Islam dengan negara itu menyatu dia dan bekerja secara positif dalam negara, bukan berjarak. Saya baru tadi pagi dengan Gubernur NTB itu, kan dia ini kan kiai kan, habis sholat Jumat kata dia cerita sama saya, habis sholat Jumat di Masjid Islamic Center yang gede di NTB itu, dia didatangi orang tua berjanggut begitu habis sholat, salaman sama gubernur, dia bilang, Syekh, dia bilang, manggil Syekh, Syekh, sampai kapan antum makan dari uang subhat itu? Kaget, kata gubernur, saya belum pernah, saya udah lama nggak dengar kalimat kayak begini. Karena orang itu menganggap ini negara ini jadi subhat semua kalau kayak gini pemimpinnya. Akhirnya kita ini, ya, dianggap subhat juga, gaji saya jadi subhat juga.